Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Soalun, ma hukmu ziyaratil kuburi umuman? Apakah hukum ziarah kubur secara umum? Kalau kemarin kita membicarakan ziarah kubur Ahlul Bait, ini bicara tentang ziarah kubur secara umum. Kemudian wa ziyarati qabrin Nabi, dan ziarah ke kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yajuzu syaddur rihali, dan apakah boleh mengadakan perjalanan? Syaddur rihal niku ini bahasa kinayah niki. Mana aslinya syaddur rihal iki ngencengke kendaraan, nguatake tunggangan. Maksudnya ya ketika mau pergi jauh itu kan disiapkan betul itu tunggangan itu. Safar, mengadakan perjalanan sing tujuannya because di ziarati qabrin Nabi, untuk tujuan berziarah ke kuburannya Kanjeng Nabi, wa kuburis sholihin, dan kuburannya orang-orang saleh. Ziarah Wali Songo dipersiapkan saduri hal itu ya. Jadi begini, ketika kita itu hanya ke makam keluarga kita yang ada di kampung kita itu tidak disebut dengan saduri hal, wong tidak safar. Saduri hal itu maksudnya dadak ning gone Sunan Gunung Jati, dadak ning gone Sunan Ngampel dan seterusnya, niku berarti kan namanya sadur. Nah, hukumnya seperti apa? Al jawabu, jawabannya tangkosimul ijabatu ala hadza su'al ila qismaini. Jawaban untuk pertanyaan ini terbagi menjadi dua. Al qismul awal hukmu ziarati kuburi sholihin wa umumil muslimin. Yang pertama, hukum menziarahi kuburannya orang-orang saleh dan umat Islam secara umum. Maksudnya mbuh saleh mbuh ora, umumil muslimin. Wa qabrin Nabi, dan ziarah ke kuburan Nabi. Wal qismu tsani, adapun bagian yang kedua adalah hukmu syaddir rihali ziarati qabrin Nabi, hukum mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan Nabi. Jadi nanti dibedakan ya, ziarahnya sendiri hukumnya seperti apa, mengadakan perjalanannya untuk ziarah ini hukumnya seperti li ziarati qabrin Nabi wa kuburis sholihin, dan kuburannya orang-orang saleh. Awalan, yang pertama, hukmu ziarati kuburil muslimin wa qabrin Nabi, hukum menziarahi kuburan umat Islam dan kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziaratul kubur masyru'atun bittifaqil a'immah. Ziarah kubur, menziarahi kuburan itu disyariatkan bittifaqil a'immah, dengan kesepakatannya para imam. Fahiya mustahabbatun lirijal bittifaqi kafatil ulama. Menurut kesepakatan semua ulama, ziarah kubur ini disunahkan bagi kaum pria. Wa kadzalika mustahabbatun lin nisa indal ahnaf. Nah, begitu juga disunahkan bagi kaum wanita. Hanya saja sunnah ini menurut mazhab Hanafi atau ulama-ulama Hanafiyah. Kemudian kalau untuk laki-laki semuanya sepakat. Mazhab manapun, mazhab sunnah ya, semuanya mensepakati sunnahnya ziarah kubur. Untuk perempuan itu juga sunnah menurut mazhab Hanafi. Nah, untuk mazhab yang lain wajaizun wa jaizatun ngindal jumhur, dan hukumnya jaiz, boleh, tidak ada yang melarang ya, boleh menurut jumhur atau mayoritas mazhab, mayoritas ulama. Walakin ma'al karohati, hanya saja disertai hukum kemakruhan ya, boleh ning makruh. Alasannya apa? Wadzalika, alasan makruhnya adalah karena lirik koti kulubihim, karena hati mereka, hati perempuan itu memang lebih lembut. Wa adami qudratihinna ala sabri, dan mereka pada umumnya itu tidak mampu untuk menahan diri, untuk bersabar. Yang jelas ini para ulama tidak ada yang melarangnya. Kalau untuk kaum pria semua ulama mensunahkannya. Wa dalil istihbabi, adapun dalil disunahkannya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dulu, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sungguh saya dulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Karena ini kan ning kita zamanil madi atau istighraqi zamanil madi. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Tapi sekarang fazuruha, maka sekarang berziarah atau kunjungilah ke kubur itu, fa innaha tudzakiru bil akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan akhirat. Salah satu hikmah ziarah itu adalah untuk ingat mati. Wa yustathna min karahati ziyaratil kuburi nisa indal jumhur ziyaratu qabrin Nabi. Mayoritas ulama tadi kan mengatakan ziarah kubur ini makruh bagi perempuan. Yang tetap mensunahkannya adalah mazhab Ahnaf atau mazhab Hanafi. Sedangkan jumhur, mayoritas ulama mengatakan makruh.
bagi perempuan. Lah ini tidak berlaku atau dikecualikan ketika ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Nah, kalau ke makamnya Kanjeng Nabi ini tidak makruh. Fa innahu yundabu lahuna ziyaratuhu. Bagi mereka, bagi kaum perempuan tetap disunnahkan untuk menziarahi kuburan Nabi. Wa kadza kuburul anbiya ghairihi alaihimus salatu wassalam. Begitu juga kuburannya para nabi yang lain. Li umumil adillati fi talabi ziyaratihi, karena keumuman dalil tentang perintah ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Berhubung ada dawuh secara umum untuk berziarah ke makam Nabi, ya berlaku laki-laki maupun perempuan. Amma ziyaratu qabrin Nabi fala yakhfa ala aqilin minal muslimin qimatu ziyaratin Nabi. Adapun menziarahi kuburan Nabi, maka bagi orang yang berakal, bagi umat Islam yang berakal sehat, itu tidak samar baginya akan pentingnya menziarahi makam Nabi ini. Kenapa demikian? Wa kaifa law kana sayyiduna Rasulullah lam yantaqil ila rabbih wa kana baina adhurinal an fahal saufa yantaqil ilaihi wa yazuruhu. Andaikan Kanjeng Nabi itu belum berpindah, belum wafat maknanya nggih, dan masih di tengah-tengah kita, apakah umat Islam ini akan menziarahinya, akan mengunjunginya? Tentunya nggih. Nah, misalnya Kanjeng Nabi niku tasih wonten, mesti kan kita akan berduyun-duyun, berbondong-bondong sowan kepada beliau. Fabit takkid annahu la yataraddada fi ziyaratihi. Pastilah dia tidak akan ragu-ragu untuk menziarahi atau untuk sowan mengunjungi beliau. La wa ziyaratun nabi ba'da wafatihi tatahaqqaqu bi ziyarati qabrihi syarif. Lah setelah beliau wafat, cara menziarahinya itu bisa dinyatakan dengan cara napa? Menziarahi kuburannya. Ditambah mangga wonten dalil-dalil nggih. Waqat ajmatil ummatu, ditambah kemarin pembahasan kita sudah kemarin nih, bahwa Kanjeng Nabi itu, wafatnya Nabi itu sebetulnya beliau masih hidup. Gitu nggih. Kemarin di pembahasan awal nih. Artinya kita sowan ke kuburan beliau itu ya sama saja ketika kita sowan ketika beliau masih hidup sejatinya. Waqat ajma'atil ummatul islamiyatu salafan wa khalafan ala masyru'iyati ziyaratin Nabi. Dan umat Islam baik yang dulu maupun yang belakang, salafan wa khalafan, umat Islam dahulu maupun umat Islam belakang, mereka bersepakat ala masyru'iyati ziyaratin Nabi, atas disyariatkannya ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhaba jumhurul ulama min ahlil fatwa fil madzahibi ila anna sunnatun mustahabbah. Mayoritas ulama yang ahli fatwa di lintas madhab, nah, mereka niku berpendapat bahwa ziarah ke Kanjeng Nabi ini adalah sunnatun mustahabbah, sunnah yang dianjurkan. Wa qala ta'ifatun minal muhaqqiqin, sebagian kelompok ahli tahqiq, ulama-ulama yang ahli tahqiq itu berpendapat hiya sunnatun muakkadah, bukan sekedar sunnatun mustahabbah tapi sunnatun muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, yang taqrubu min darajatil wajibat, yang mendekati tingkatan wajib. Sunnah ora sekedar sunnah biasa, tapi sunnah yang mendekati wajib. Wa huwal muftabi inda ta'ifatin minal hanafiyah. Inilah yang difatwakan oleh sebagian atau sekelompok madhab ulama bermadhab Hanafi. Wa dhahabal faqih al-Maliki Abu Imran Musa bin Isa al-Fasi ila anha wajibatun, bahkan salah satu ulama ahli fikih mazhab Maliki, yakni namanya Abu Imran Musa bin Isa al-Fasi, beliau berpendapat bahwa ziarah ke makam Nabi ini bukan hanya sunnah tapi wajib. Wastadallu ala dzalika bi adillatin. Mereka menggunakan beberapa dalil, di antaranya qauluhu ta'ala walau annahum idzalamu anfusahum ja'u kafastaghfirullaha wastaghfirallahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kemarin sudah ayat ini ya. Andai kata mereka itu saat berbuat dolim, mendolimi diri mereka, kemudian mereka mendatangimu dan mereka meminta ampunan kepada Allah, dan Rasulullah memintakan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Mendatangi, istighfare ben cepet ditampa niku pripun? Lewat Kanjeng Nabi, sowan Kanjeng Nabi, terus Nabi melu-melu njaluke ngapura ning Gusti Allah, kan cepet niki. Ayat ini ayatun mutlaqatun, ayat yang mutlak. Maknanya pun laisa laha muqayyidun nasyun, tidak ada nas yang membatasinya. Nas dari hadis maupun ayat yang lain yang membatasi ayat ini.
Berarti ayat ini mutlak. Wala akliyun juga tidak ada yang membatasi secara akal, secara nalar. Maknanya pripun? Falaisa hunaka mayuqayyidu maknaha bi hayatin nabi ad-dunyawiyah. Artinya apa? Tidak ada yang membatasi ayat ini hanya berlaku saat Nabi masih hidup. Jadi ayat ini mutlak baik Nabi masih hidup ataukah beliau sudah wafat. Kalau kamu mau mengqayyidi, kamu harus punya dalilnya. Kamu kok berani membatasi bahwa ini berlaku Nabi masih hidup? Dalil kamu apa? Membatasi ayat yang mutlak itu harus punya dalil yang kuat. Fahiya baqiyatun ila yaumil qiyamah, sehingga ayat ini berlaku sampai ila yaumil qiyamah. Fal ibratu bil Quran daiman bi umumil lafadz wa laysat bi khusus sabab. Sering kita mendapati kaidah ini nggih. Jadi yang dijadikan acuan dalam mengambil dalil Al-Qur'an itu adalah selalu melihat keumuman lafadznya, bukan kepada kekhususan sebab. Kalau kekhususan sebab artinya makanya banyak ayat-ayat itu yang tidak berlaku lagi ketika ini hanya konteks sebab saat itu. Sementara Quran itu kan berlaku sepanjang zaman. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zaroni ba'da mauti faka'an nama zaroni fi hayati. Barang siapa mengunjungiku setelah matiku, menziarahiku setelah matiku, maka seakan-akan ia mengunjungiku ketika aku masih hidup. Muga-muga niki isodo sowan Kanjeng Nabi kabeh niki nggih. Amin Allahumma amin, sanatan ba'da sanah. Amin Allahumma. Hadis riwayat Daraqutni, riwayat Imam Al-Baihaqi juga. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa minha, dan diantaranya lagi adalah sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW fil hadisi, dalam sebuah hadis, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa menziarahi kuburku, maka wajiblah baginya syafaatku, tetaplah baginya syafaatku, dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Sehingga sebagian ulama mengatakan salah satu tanda husnul khotimah itu adalah ketika orang sudah bisa berziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Ja'alanallahu min ahli dzalik ya. Sing riwayat Daraqutni dan Baihaqi. Yang awal tadi riwayat Baihaqi. Wa hunaka adabun adidatun yajibu tahalli biha fi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ziyarati qabrihi. Dan dalam berziarah ini ada banyak etika-etika yang wajib disandang, harus dipakai di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat berziarah. Apa itu? Minha, antara lain khafdus sauti, melirihkan suara, ojo bengok. Ya, mestinya ketika ke ulama pun, ke wali-wali pun ya dikiaskan. Kan sopan santun ini kan kepada orang-orang yang mulia, bukan hanya Kanjeng Nabi mesti ini kan. Wal wukuf biwaqarin wa khusyu', kemudian berhenti sejenak di hadapan Nabi dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan, waqarin wa khusyu'in. Wastihdari surati Rasulillah wa hibati, dan sambil berusaha menghadirkan surah atau gambaran Kanjeng Nabi serta kewibawaan beliau. Ini juga berlaku ketika kita sholat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, niku kata para ulama, saat kita membaca itu kita disuruh membayangkan wujudnya Rasulullah, padahal belum tahu ya, berusaha saja gitu. Kemudian wa adamul ijtira'i ala qabri syarif bitamassuhi, jangan kuwanen istira' niku, jangan berani-berani mengusap-usap makamnya Kanjeng Nabi atau kuburannya Kanjeng Nabi, jangan. Wa tawafi, kemudian muter-muter mengitari, wa nahwi, dan yang lain-lainnya. Wala ba'sa bitamassuhi bimimbarihi syarif, kalau menyentuh atau mengusap mimbarnya Kanjeng Nabi yang mulia itu maka tidak apa-apa. Ngusap-usap makame Nabi niku mboten sopan. Kama nukilan Ahmad, bagaimana dinukil atau diriwayatkan, dikutip dari Syekh Imam Ahmad radhiyallahu anhu, haitsu qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi manassuhu. Yakni ketika Ibnu Qudamah itu beliau berkata yang seperti ini katanya, wala yustahabu atamassuhu bihaiti qabrin nabi wala takbiluhu, tidak disunahkan untuk mengusap pagar kuburan Kanjeng Nabi, wala takbilu, dan tidak disunahkan mencium pagar itu. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, ini kata Ibnu Qudamah, ma'arifu hadza, kata Imam Ahmad, aku tidak mengerti hal ini, tidak pernah mengerti bahwa ini dicontohkan. Qala al-Asram, ra'aitu ahlal ilmi min ahli Madinah, saya melihat, kata al-Asram, saya melihat para ahli ilmu penduduk Madinah, la yamassuna qabran Nabi, bahwa mereka tidak pernah menyentuh kuburan Nabi. Yakumuna min nahyatin faisalimuna, mereka hanya berdiri mengambil salah satu sudut, kemudian mereka mengucap salam, tidak sambil menyentuh-nyentuh. Qala Abu Abdillah, wa hakadza kana Ibnu Umar yaf'al, dan
Abu Abdillah mengatakan seperti inilah Ibnu Umar melakukan. Yakni apa? Cukup berdiri, mengambil salah satu bagian, salah satu sudut, kemudian mengucap salam. Tidak perlu ndemok. Qala berkata siapa tadi? Ibnu Qudamah nggih. Amal mimbaru faqad ja'a fihi. Adapun menyentuh mimbar maka ada riwayatnya. Yakni Marohib Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibni Abdul Qari. Yakni yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdul Qari. Annahu nadhara ila Ibni Umar, bahwasanya beliau melihat Abdullah bin Umar wa huwa yadau yadahu ala maq'adin Nabi. Ketika itu Ibnu Umar sedang meletakkan tangannya di tempat duduknya Kanjeng Nabi minal mimbar. Ya, dari bagian dari mimbar. Tempat duduk Nabi yang ada di mimbar. Tsumma yadauha ala wajhihi, kemudian beliau meletakkan tangannya itu yang setelah diletakkan di tempat duduk Nabi di mimbar, kemudian beliau meletakkan tangan itu ala wajhihi, di wajahnya, tabarukan nggih. Niku sahabat Abdullah bin Umar. Ini disebutkan dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah. Prinsipnya bahwa ziarah kubur itu disyariatkan. Apalagi ziarah ke kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau di kuburan yang lain selain Kanjeng Nabi, kuburan umat Islam niku, semua ulama sepakat disunahkan bagi kaum pria, nggih, kesimpulannya nggih. Kemudian kalau untuk perempuan ini mayoritas ulama, bukan semua ulama tapi mayoritas ulama, saya ulangi nggih, ziarah kubur selain Kanjeng Nabi, jadi ziarah kuburan secara umum itu semua ulama sepakat disunahkan bagi kaum pria. Kalau bagi kaum wanita yang mensunahkan adalah ulama-ulama madhab Hanafi. Sedangkan ulama yang lain menganggapnya makruh bagi perempuan. Terus kemudian untuk Kanjeng Nabi maka tidak ada yang memakruhkannya. Semuanya sepakat sunnah. Belakangan nonton niku orang yang napa niku tidak senang dengan ziarah bahkan ke makamnya Kanjeng Nabi. Jadi kesimpulannya itu nggih, sunnah ziarah kubur niku nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.